ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata bunu adam qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin mutafawwid wa waladin sholihin yaqullah. Amma ba'd. Para alim, para ustadz, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Rantau Pajang, beserta perangkatnya yang saya hormati, BPD beserta anggotanya yang saya hormati, yang mana kami juga titip Pak Kadis juga masyarakat sini ya, karena keluarga besar kami, keluarga besar Darul Huda ya, para anak-anak kami ini ya mulai tadi sudah mulai masuk ya berkecimpung ataupun beraktivitas di kampus Setit Darul Huda. Itu anak-anak kami termasuk yang dituakan di Darul Huda. Mohon ya untuk bantuannya, mohon juga disosialisasikan kepada masyarakat demi majunya Opus Selatan, karena ya satu-satunya kampus yang ada di Opus Selatan alhamdulillah yaitu Setit Darul Huda. Nah, itu anak-anak kami yang ngajar, yang dosen itu para ustadz-ustadzah yang ada di Darul Huda. Maka mohon bantuannya ya, kalau ada mungkin melihat sesuatu yang kurang baik mohon untuk ditegur, diarahkan Bapak Kades juga para masyarakat yang ada di sini. Juga saya hormati adik kami jajaran sekeluarga besar dan juga para bapak ibu, para undangan yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul berwajah di majelis walimatul khitam juga walimatul aqiqah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan selalu mendapatkan syafaatnya minat dunia hatta akhirah, khususnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini ya, hari apa itu ya, adik kami datang mau adakan syukuran, dan pada acara minta diberi ya mau itu nasihat walaupun sepatah maupun dua patah kata. Oleh karena itu pada malam hari ini ya khususnya kami memberikan nasihat kepada keluarga kami, kepada adik kami, karena adik kami Jaselan ini adalah putra daripada paman kami. Jadi ayahnya itu adik daripada ibu, adiknya ibu saya itu. Oleh karena itu nanti
Nanti apa yang saya sampaikan khususnya pada keluarga besar adik kami, mudah-mudahan bermanfaat dan juga umumnya kepada kita semua. Karena kalau kita saling ingat mengingatkan itu, kita akan menjadi orang yang beruntung. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa manusia ini sungguh merugi kecuali orang-orang yang selalu beramal soleh dan selalu saling ingat mengingatkan. Nah, kalau kita saling ingat mengingatkan dimanapun tempat, insya Allah, dan kita sudah menjadi budaya kita. Ya. Ketika kita mengadakan acara apapun, dihiasi dengan cara-cara yang Islami. Ya. Walaupun kadang-kadang ada campur-campurannya, tapi tidak lepas dari karena kita orang Islam. Dengan cara Islam kita saling ingat mengingatkan. Alhamdulillah. Namun sebelum kita lanjutkan, dan nanti yang kita bahas yaitu yang berkaitan dengan anak, dengan keluarga. Sebelum kita lanjutkan, karena ini acara akikah, acara khitanan. Nah, istilah Jawa itu kapan sunat itu diselamatkan, diislamkan. Oleh karena itu mohon disaksikan kepada Bapak Ibu sekalian, sekaligus didoakan mudah-mudahan Islamnya, imannya tetap kuat pada keponakan kami Azam ini. Maka ini siapa sahadat tuh coba dekat Pak D diajari dulu. Mau, jadi nggak usah nunggu nanti kalau nikah ya, kalau bisa waktu disunat itu ya diajarkan, walaupun lahir keadaan Islam tapi kita secara tajdidul iman. Tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah Kecuali Allah. kecuali Allah, Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu utusan Allah. saya ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan kefahaman. Amin. Mudah-mudahan dengan disaksikan Bapak Ibu sekalian, kita doakan keponakan kami ini ya ditetapkan imannya, Islamnya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hakikatnya kita hidup ini, tujuan hidup ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita hidup tidak menyembah kepada Allah. Dan memang Allah sudah menentukan, ya, yang berkaitan dengan anak, harta ini selalu bergandengan. Dan Allah sudah menentukan memang kita ini ditakdirkan mencintai sesuatu yang kita senangi. Itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati wal khail musawamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi memang manusia ini dihiasi untuk mencintai sesuatu yang disenangi, yaitu dari wanita-wanita yang dicintai, ya. Bapak sini cintai dengan wanita enggak? Anak cintai mesti orang yang rapi, enggak ada yang nikah, ya. Maka terjadinya nikah karena cinta. Memang ditakdirkan seperti itu. Wal banina, dan cinta kepada anak, ya. Itu memang sudah jadi kodrat. Terus wal qanatil kotori, harta benda yang banyak, minadhabi wal fiddati, dari emas, perak, duit kalau bisa itu di bank itu sampai banyak, ya. Kenapa? Yang sudah punya banyak aja masih cari terus, apalagi yang belum punya. Itu kan karena apa? Karena cinta, karena senang. Wal khailil musawamati, kuda pilihannya sekarang yang mobil, kendaraan yang mewah. Siapa yang nggak senang? Pasti senang semua, yang nggak punya kepengen beli. Wal an'ami, binatang ternak, kalau bisa ya punya usaha ternak yang banyak. Wal harsi, sawah ladang yang lebar. Terus saya ini ngebon sawit semonggo, ya. Itu sudah kodrat, ya. Gak heran lagi kalau kita senang dengan semua itu. Tapi Allah mengingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah hanya suatu kesenangan untuk di dunia ini, untuk hidup di dunia ini. Wallahu ta'ala husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah ada, ya, tempat kembali yang baik, yaitu surga. Maka dalam ayat yang lain tuh Allah mengingatkan kepada kita, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta benda dan anak-anak itu hanya perhiasan dunia ini saja. Untuk kita senang punya harta benda banyak, punya mobil mewah, ya, senang punya anak yang gagah-gagah, senang. Tapi itu zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Tapi ada yang amalan-amalan yang kekal, yang soleh, seperti sholat, puasa, zikir, baca Quran, ya, baca tasbih, baca istighfar, pokoknya amal-amal yang soleh. Nah itulah yang khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal, yang baik di sisi Allah nanti dapat pahala, dan itulah sebaik-baiknya yang nanti kita akan
apa itu namanya, harapkan. Itu yang pasti bisa kita harapkan. Ya. Kalau harta yang melimpah, anak yang gagah, belum tentu. Itu belum tentu. Kenapa? Itu kedua-duanya sebagai ujian. Ya bisa akan membahagiakan kita nanti, tapi juga akan bisa jadi menjadi mencelakakan kita. Itu juga Allah yang menyatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa innallaha indahu ajrun azim. Jadi ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu fitnah, ujian. Dan sesungguhnya Allah ada pahala yang besar di sisinya. Maka dari itu kalau bisa, ya, kita dikaruniai oleh Allah, diberi harta yang melimpah itu, ya, kalau bisa untuk lantaran kita ibadah, untuk lantaran kita mendekat kepada Allah, untuk lantaran kita selamat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau diberi harta yang banyak sudah wajib zakatnya, ya jangan sampai tidak dizakati. Meskipun nggak sampai wajib zakat, ya banyak-banyaklah sodako. Nah, itu karena ciri orang yang takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian harta yang diberikan Allah diinfakkan. Maka menjadi ujian ini kan apa? Tidak sedikit orang yang telah diberi harta oleh Allah, duit banyak, usaha banyak, pokoknya segalanya enggak kurang. Tapi justru sibuk mengurusi harta, lupa dengan tujuan hidup, lupa untuk menyembah Allah, lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang na'udzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan Allah jangan sampai terjadi. Seharusnya kalau diberi kelonggaran harta benda justru semakin kuat ibadahnya, semakin banyak amalnya. Karena mau berbanyak amal lewat sedekah, ada yang untuk sedekah. Ya. Kalau mau menyempatkan waktu, kenapa usaha yang banyak hasilnya sudah banyak, bisa kita secara nyuruh orang, kita tinggal memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit yang justru lupa tujuan hidupnya untuk ibadah, sibuk ngurusi harta, tahu-tahu ajal telah menjemput. Dan juga bagi yang belum punya, kadang sibuk mencari, lupa dengan tujuan hidupnya. Karena mencari harta, mencari untuk kebutuhan, alasan mencari untuk kebutuhan, tapi lupa tujuan hidupnya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sibuk bekerja, waktu sholat lupa sholat. Apalagi sebentar lagi ini bulan Ramadan, ya, waktu puasa, ya, masuk bulan Ramadan yang dipikirkan nanti biaya untuk lebaran. Akhirnya apa? Ngejar kerjaan, ngejar cari hasil, lupa dengan puasanya. Nah, ini juga ya na'udzubillah nih, dari mohon perlindungan Allah jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu bagi anak, ya ini kepada adik kami jasa, ya kalau kewajiban ataupun tugas orang tua mulai lahir, ya, memberi nama, mengakekahi kalau sudah ada. Nah sekarang karena waktu lahir hari ke-7 belum mampu, hari ke-14 belum mampu, hari ke-21 belum mampu. Alhamdulillah sekarang waktu khitan sudah mampu untuk mengakekahi, ya alhamdulillah. Karena itu tugas, walaupun hukumnya sunnah, tapi ya sunnahnya muakkad,
ada hadisnya Rasulullah menganjurkan. Nah ini ada ulama yang menafsirkan bahwa kalau mampu kok nggak mau mengakekahi putra maupun putrinya, itu kalau putra putrinya jadi orang baik itu besok nggak bisa mengambil syafaat dari putra putrinya. Itu tafsiran ya. Penafsiran ulama ada yang seperti itu. Oleh karena itu ya kalau mampu ya, selagi belum balik kita masih jadi tanggungan. Nah kalau sudah tua, sampai tua nggak diakekahi, ya diakekahi sendiri diri kita. Jadi sunahkan untuk mengakekahi dirinya sendiri. Kenapa itu murtahanun ala akikotih, itu anak itu digadekan, artinya yaitu belum 100% milik kita sebagai orang tuanya. Ya dalam penafsiran hadis itu sebagian ulama mengatakan kalau punya ya, kecuali nggak punya ya. Kalau punya kok nggak mau mengakekahi, itu tadi nanti anak jadi anak yang baik, yang soleh, orang tuanya tidak bisa mengambil syafaat anak tersebut besok di akhirat ya, kan rugi. Padahal harapan kita anak tersebut adalah doanya, syafaatnya ya. Kalau kita masih di alam barzah ya, karena dalam hadis juga disebutkan idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu sudah mati, ya kita semua mati, ini putus amalnya ya. Putus itu nggak nambah lagi ya, karena kita sudah mati, nggak bisa berbuat lagi. Illa min salasin, kecuali tidak sedekah jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah ya, kita ada kelonggaran atau masjid untuk dibangunkan ya. Atau termasuk bangun jalan ini, selama itu yang dibangun dimanfaatkan, kita walaupun sudah mati masih dapat kiriman pahala.